Ada masa di mana kesedihan terasa begitu dalam. Tangisan seakan tak berujung, dan setiap helaan napas membawa berat yang tak terlihat. Hidup berjalan perlahan, tapi langkahmu seperti tertinggal di masa lalu, di antara kenangan yang tak ingin pergi. Namun, di balik setiap pedih yang tak mampu kau jelaskan, ada rahmat Allah yang bekerja dalam diam. Ia tidak ingin engkau tenggelam dalam duka, karena air mata bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk membersihkan. Allah sedang menyiapkan ruang baru di hatimu, tempat yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya. Sebab kesedihan hanyalah jalan, bukan rumah. Ia hadir agar engkau belajar berjalan menuju cahaya. Dan suatu hari nanti, saat semua air mata telah kering, engkau akan mengerti. Ternyata Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang menuntunmu pulang dengan cara yang paling lembut. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah melihat setiap air matamu. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada satupun keluh yang keluar dari hatimu tanpa didengar olehnya. Kadang kau merasa sendiri, duduk dalam sepi, mencoba menahan tangis agar dunia tidak tahu betapa rapuh dirimu. Tapi sesungguhnya di saat seperti itulah Allah paling dekat. Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat itu bukan sekadar penghiburan. Ia adalah janji bahwa setiap kali hatimu retak, setiap kali dada terasa sempit, Allah ada di situ, menatapmu dengan kasih yang bahkan lebih halus dari belayan siapapun. Tidak ada kesedihan yang luput dari pandangannya. Setiap doa lirih yang tak sempat terucap lantang, setiap harapan yang hanya kau simpan di dalam dada, semuanya dicatat dengan sempurna. Allah tahu seberapa keras kau berusaha tampak kuat di depan manusia, padahal di dalam hatimu hampir runtuh. Ia tahu kau bertahan bukan karena tak ingin menyerah, tapi karena takut melukai keyakinanmu sendiri. Ketika engkau menangis di sajadah, bukan karena ingin dikasihani, tapi karena tak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Itulah saat Allah benar-benar mendengarmu. Dalam tafsir para ulama disebut, tangisan seorang hamba di tengah malam lebih berat timbangannya daripada gunung-gunung yang kokoh. Karena itu adalah tanda hidupnya hati. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, air mata yang menetes karena takut kepada Allah adalah mutiara yang tak ternilai. Ia bisa memadamkan api yang tak mampu padam oleh air dunia. Maka jangan malu dengan tangismu. Air mata bukan tanda lemah, tapi tanda cinta. Tanda bahwa hatimu masih lembut, masih mampu bergetar ketika mengingat Allah. Dunia mungkin mengira kau kalah, tapi di mata Allah kau sedang kembali menang. Tangisan di hadapan manusia bisa melemahkan, tapi tangisan di hadapan Allah justru menguatkan. Sebab setiap tetesnya membersihkan luka-luka yang tak bisa dijangkau oleh tangan siapapun, bahkan oleh waktu. Jangan khawatir jika manusia tak melihat perjuanganmu, karena Rabbmu tidak pernah buta pada air mata yang jatuh diam-diam di sajadahmu. Dan ketika kau sudah tak mampu berkata apa-apa, cukup diam, biarkan hatimu berbicara. Sebab di saat tak ada kata yang tersisa, doa yang paling tulus justru lahir dari keheningan itu, dari air mata yang hanya diketahui oleh Allah. Kesedihan adalah cara Allah menyembuhkan. Tidak semua kesedihan berarti hukuman. Ada duka yang dikirim Allah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Terkadang Allah perlu mematahkan sesuatu di dalam dirimu agar kau berhenti bersandar pada hal yang salah. Ia biarkan hatimu retak, bukan karena ia benci, tapi karena hanya lewat celah-celah itu cahaya bisa masuk.
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tapi bersama. Artinya, di balik setiap air mata, selalu ada rahmat yang berjalan berdampingan. Kau hanya belum melihatnya, karena mata yang basah sulit melihat cahaya. Dalam dunia tasawuf, para salik menyebut kesedihan sebagai tajra'ad, keadaan di mana Allah mengosongkan hatimu dari selain Dia, agar kau belajar bergantung hanya padanya. Al-Ghazali menulis, Allah mencabut kebahagiaan duniawi bukan karena Ia ingin menyiksa hambanya, melainkan agar hatinya bebas untuk merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kedekatan dengannya. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah menjauh. Bisa jadi Ia sedang membersihkan jalan agar kau bisa mendekat tanpa beban. Kesedihan sering datang ketika dunia sudah terlalu memenuhi ruang hatimu. Allah ingin membersihkannya sedikit demi sedikit lewat kehilangan, lewat kekecewaan, lewat tangisan yang membuatmu rebah di sajadah. Semua itu bukan kebetulan, tapi terapi ilahi, penyembuhan dengan kasih yang tak terlihat. Pernahkah kau merasa lebih dekat dengan Allah justru setelah patah hati? Atau lebih banyak berdoa setelah kehilangan? Itu karena Allah sedang membalik arah hatimu dari dunia menuju langit, dari manusia menuju Rabb yang tidak pernah meninggalkan. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, terkadang Allah memberi dengan mengambil, dan terkadang Ia mengangkat derajatmu dengan cara yang kau anggap sebagai ujian. Begitulah rahasianya. Yang kau kira kehancuran sebenarnya adalah penyusunan ulang jiwamu agar lebih kuat, lebih tenang, lebih murni. Kesedihan bukan akhir, melainkan proses pemurnian. Seperti logam yang ditempa dengan api, begitu pula hati diuji dengan duka agar kilaunya tampak di hadapan Allah. Maka, jika hari ini hatimu sakit, jangan buru-buru menolak luka itu. Sebab, di baliknya, Allah sedang menyiapkanmu untuk kedamaian yang lebih dalam. Kedamaian yang tak lagi tergantung pada apapun selain dirinya. Kesedihan itu seperti malam, gelap, panjang, sepi. Tapi, tanpa malam, kau tak akan tahu betapa indahnya cahaya fajar. Dan di ujung setiap malam, pasti ada pagi yang menunggu. Allah menunggu saat hatimu pulih. Tidak semua luka harus segera sembuh. Ada luka yang Allah biarkan tetap terbuka, bukan karena Ia lalai, tapi karena Ia tahu di sanalah jalan pulangmu bermula. Allah tidak terburu-buru menyembuhkan hatimu, sebab penyembuhan yang tergesa seringkali melahirkan kepalsuan. Ia menunggu dengan penuh kasih, dengan kesabaran yang tak bertepi, sampai hatimu benar-benar siap untuk kembali tenang. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini turun ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar di tengah ketakutan dan kejaran musuh. Namun justru di momen paling gelap itulah Allah menurunkan kalimat paling lembut. Sesungguhnya aku bersama kalian. Begitulah cara Allah bekerja. Ia hadir paling nyata justru di saat yang paling sunyi. Kadang Allah menunda kelegaan agar kau belajar bahwa ketenangan sejati bukan datang dari hilangnya kesedihan, tapi dari hadirnya Allah di dalamnya. Ia ingin hatimu berhenti mencari ketenangan di luar, pada manusia, pada dunia, pada hal-hal yang fana. Ia ingin kau belajar bahwa kebahagiaan tidak ditemukan, tapi ditumbuhkan di dalam diri yang kembali mengenalnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis, jika Allah menunda sesuatu darimu, maka itu bukan karena Ia ingin menyiksamu. Ia hanya ingin memberi di waktu yang lebih baik, pada keadaan yang lebih layak, dengan hati yang lebih siap. Luka yang belum sembuh bukan tanda Allah belum menjawab doamu, melainkan tanda bahwa Ia masih mempersiapkan hatimu, agar ketika kelegaan itu datang, engkau mampu menerimanya
tanpa lupa padanya. Penyembuhan adalah proses yang sunyi. Tidak ada suara yang terdengar, hanya zikir di antara napas dan air mata yang perlahan berubah menjadi doa. Di tengah sunyi itu, Allah menatapmu, bukan dengan murka, tapi dengan kasih yang menunggu. Ia tahu setiap helaan napasmu yang berat, setiap malam yang kau tahan tangis, setiap kali kau berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Dan ia menjawab, meski tak selalu dengan kata-kata. Kadang dalam bentuk ketenangan yang datang tiba-tiba, kadang dalam bentuk kekuatan yang tak kau sadari tumbuh di dalam dirimu. Sungguh, Allah tidak pernah tergesa-gesa. Ia ingin kau sembuh dengan benar, bukan hanya dari luka, tapi dari keterikatan kepada dunia yang membuatmu rapuh. Ia ingin kau bangkit, bukan karena kau sudah lupa, tapi karena kau sudah ikhlas. Dan ketika saat itu tiba, ketika hatimu telah melewati malam-malam panjang, kau akan menyadari sesuatu yang indah, bahwa ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu sampai hatimu benar-benar siap untuk merasakan kedamaian yang datang dari cintanya sendiri. Kesembuhan sejati bukan ketika luka hilang, tapi ketika hatimu tidak lagi bergantung pada apapun selain Allah. Disitulah kau menemukan makna sabar yang sesungguhnya, bukan menunggu berakhirnya kesedihan, tapi tetap tenang di dalamnya, karena kau tahu siapa yang bersamamu. Saat Allah tersenyum melihatmu bangkit, akan tiba waktunya setelah malam panjang yang penuh air mata, ketika Allah mengizinkan cahaya kembali menyapa hatimu. Bukan karena kesedihan itu tiba-tiba hilang, tapi karena hatimu telah berubah. Kau tak lagi melawan luka, kau telah bersahabat dengannya. Kau tak lagi berjuang untuk melupakan, tapi belajar memahami makna di balik setiap kehilangan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Surat At-Thalaq ayat 3. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi pelukan lembut dari Tuhan yang tak pernah lelah menuntunmu. Saat kau mulai percaya bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, disitulah tawakal tumbuh. Dan ketika tawakal telah bersemi, ketenangan pun turun tanpa diminta. Kau mungkin pernah jatuh begitu dalam, hingga merasa tak sanggup berdiri lagi. Namun, setiap kali kau berusaha bangkit, meski dengan langkah yang goyah, Allah melihatmu dan tersenyum. Karena di balik rapuhmu ada ketulusan, di balik air matamu ada keikhlasan. Setiap kali kau berjuang melawan rasa putus asa, malaikat mencatatnya sebagai bentuk jihad yang paling sunyi. Imam Al-Ghazali pernah berujar, kadang Allah menutup satu jalan agar engkau kembali menemukan jalan yang lebih lurus menujunya. Dan benar, bukankah setiap luka yang kau alami justru membawamu lebih dekat kepada doa? Bukankah setiap kehilangan justru membuatmu lebih memahami makna hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Kau tak lagi berpegang pada manusia yang fana, tapi menggenggam erat nama yang kekal, Allah. Ketika Allah melihatmu berdiri kembali, meski tertatih, Ia tahu pelajaran itu telah meresap dalam hatimu. Kau kini memahami bahwa tidak ada kekuatan sejati kecuali darinya. Tidak ada cinta yang abadi selain cinta yang ditujukan kepadanya. Dan di titik itu, hidupmu menjadi lebih ringan, bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena hatimu telah belajar menyerahkan segalanya kepada pemilik segalanya. Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari berkata, "Janganlah kau bersedih atas sesuatu yang hilang darimu, sebab yang menjagamu lebih baik daripada yang kau jaga." Kalimat itu menjadi cahaya bagi hati yang lelah, mengingatkan bahwa apapun yang pergi, jika memang ditulis untukmu, akan kembali dengan cara yang lebih indah. Dan jika tidak, maka Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Lihatlah, setelah sekian lama berjalan dalam kabut kesedihan, kini langkahmu lebih tenang. Kau tak lagi terburu-buru mencari kebahagiaan, karena telah memahami bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika Allah ridho padamu. Dan saat itu tiba, langit seakan membuka diri,
membisikkan ketenangan yang dulu sempat hilang, bahwa setiap luka yang pernah kau tangisi, setiap doa yang pernah kau bisikkan dalam sepi, ternyata semuanya adalah cara Allah mengangkatmu lebih tinggi. Kini kau tahu, Allah tidak ingin engkau bersedih selamanya. Ia ingin melihatmu bangkit, tumbuh, dan menemukan keindahan di balik ujian. Ia ingin melihatmu tersenyum kembali, bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu telah kembali kepadanya. Dan di sanalah, di titik ketulusan itu, Allah tersenyum, melihat hamba yang dulu hancur kini berdiri dengan cahaya cinta yang baru. Sahabat catatan langit, kesedihan adalah bagian dari perjalanan ruhani. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melembutkan hatimu. Allah tidak ingin engkau bersedih selamanya, karena duka hanyalah perhentian singkat di jalan panjang menuju cahaya. Di sanalah jiwa ditempa, cinta diuji, dan iman disempurnakan. Suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan melihat sesuatu yang dulu tak pernah kau pahami, bahwa setiap air mata ternyata bukan hukuman, melainkan benih yang Allah tanam agar hatimu tumbuh dalam keikhlasan, bahwa setiap kehilangan sebenarnya adalah jalan pulang menuju ketenangan, bahwa setiap doa yang kau kira tak dijawab, sesungguhnya sedang dikabulkan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan pengingat abadi bahwa kebersamaan dengan Allah adalah ketenangan sejati. Kau boleh kehilangan segalanya, tapi jika Allah bersamamu, tak ada yang benar-benar hilang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis, kesedihan yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada kebahagiaan yang membuatmu lupa kepadanya. Maka bersyukurlah atas air mata yang menuntunmu sujud, atas kehilangan yang membuatmu kembali berdoa, atas luka yang mengajari arti sabar. Sebab semua itu adalah cara Allah mendekatkanmu pada cinta yang tidak berubah oleh waktu, cinta yang kekal hanya untuknya. Dan ketika fajar tiba, setelah malam yang panjang, kau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk menyembuhkanmu dengan lembut, agar kau pulih bukan karena dunia, tapi karena iman. Air matamu tak sia-sia. Ia telah menjadi saksi dari perjalanan panjang menuju kedewasaan ruhani, dari duka menuju doa, dari kehilangan menuju kedekatan, dari luka menuju cinta. Kini, hatimu tak lagi serapuh dulu. Kau telah belajar berjalan dalam cahaya, meski masih ada sisa gelap di tepi jiwamu. Dan setiap langkahmu kini membawa makna, bahwa engkau telah melewati masa-masa sulit, bukan karena kuat, tapi karena Allah menuntunmu dalam diam. Suatu hari, ketika dunia kembali terasa berat, ingatlah hari-hari itu, saat kau pernah merasa hancur, namun ternyata Allah sedang membangunmu kembali. Ingatlah bahwa Ia tidak menciptakan air mata untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membersihkan jalan menuju ketenangan. Dan setelah semua yang kau lalui, kau akan mampu berkata dengan hati yang damai, "Ya Allah, kini aku mengerti. Engkau tidak ingin aku bersedih selamanya. Engkau hanya ingin aku kembali kepadamu." Disitulah akhir sekaligus awal, ketika kesedihan berubah menjadi ketenangan dan air mata menjadi cahaya. Sebab tidak ada kehilangan yang sejati bagi hati yang telah menemukan Tuhan. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang dukung dakwah ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan renungan penuh makna dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa
bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.